A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi azza wa jalla rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ala ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Apa kabar hari ini teman-teman? Saya Aryo Moko Ginta dari Program Studi Manajemen Dakwah semester 6 Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mencari tahu seperti apa sih itu manajemen dakwah itu ya teman-teman. Coba kita tanyakan kepada beberapa mahasiswa manajemen dakwah ya. Mari kita lihat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, saudara Rizky. Boleh bertanya ini? Bisa. Ya. Menurut Anda seperti apa itu manajemen dakwah? Jadi manajemen dakwah itu bagaimana kita memanage dakwah atau memanggil orang-orang untuk bekerja sama atau apapun itu. Nah, itu yang saya tahu. Masya Allah. Syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Apa kabar Ibrahim? Alhamdulillah baik. Oke. Baik, menurut Anda bagaimana itu manajemen dakwah? Apa itu manajemen dakwah? Ya, kalau menurut saya manajemen dakwah, manajemen dan dakwah. Ya, manajemen itu ya, mengelola bagaimana cara kita untuk berdakwah. Masya Allah, Masya Allah. Berarti mengelola dakwah begitu ya? Masya Allah. Oke, mantap. Syukran. Dit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Boleh bertanya ini, Dit? Boleh. Oke, jadi menurut Anda apa itu sebenarnya manajemen dakwah? Manajemen dakwah ilmu tentang memanage cara berdakwah. Wah, Masya Allah. Syukran. Iya. Baik, jadi seperti itulah penjelasan sedikit tentang apa itu manajemen dakwah dari teman-teman dari mahasiswa manajemen dakwah ya. Nah, kali ini kita akan coba bertanya kepada Kepala Program Studi Manajemen Dakwah di kampus saya, yakni Institut Agama Islam Negeri Manado. Mari kita wawancara beliau. Oke, baik teman-teman. Saat ini saya sedang bersama dengan Kepala Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado, Bapak Mustafa ya. Oke. Baik, saya akan memulai pertanyaan pertama, yakni seperti apa sih Ustaz cabang ilmu manajemen dakwah itu? Nah, baik. Cabang ilmu manajemen dakwah itu sebagaimana diketahui, tentu ini terkait dengan mata kuliah yang ada pada jurusan atau pada prodi manajemen dakwah. Nah, jadi mata kuliah itu seperti sosiologi dakwah, mungkin terkait dengan psikologi dakwah, ilmu komunikasi, ada juga ada kegiatan mungkin public speaking atau al-khitabah. Akan ada mata kuliah al-khitabah ya, pelatihan yang terkait dengan nanti mengasah nyali kemampuan berpidato, berceramah atau berbicara di depan umum. Semua mata kuliah yang terkait di prodi manajemen dakwah itu adalah ilmu cabang-cabang ilmu manajemen dakwah yang dipelajari di program studi manajemen dakwah. Jadi kurang lebih memang ada mata kuliah lain yang berhubungan dengan manajemen dakwah ini ya Ustaz. Termasuk seperti ilmu sosiologi, ilmu komunikasi dan sebagainya Ustaz. Iya, itu semua adalah ilmu-ilmu yang mendukung semua, sehingga nanti antara satu keilmuan dengan keilmuan lain itu terintegrasi dia. Nah, sehingga sesuai dengan prodi ini manajemen dakwah,
Maka selama studi di IAIN, di manajemen dakwah, mendapatkan informasi keilmuan tentu adalah keilmuan yang sangat memadai, karena itu terkait baik antara teoritis dan praktis semua. Nah, itulah yang diusahakan, yang berhubungan dengan ilmu, cabang-cabang ilmu pengetahuan manajemen dakwah itu semua. Nah, jadi apabila sudah teori-teori dilaksanakan, teori-teori pengembangan ilmu manajemen yang terkait dengan cabang-cabang pengetahuannya tadi, juga berbaringan atau terintegrasi dengan praktik atau bagaimana teori-teori itu bisa berkombinasi dengan praktek manajemen dakwah itu sendiri, sekalipun juga nanti juga terakhir ada nanti yang disebut dengan penelitian juga. Nah, tapi penelitian biasanya termasuk dalam teoritis, tetapi dia juga bisa praktis. Masya Allah, terima kasih atas jawabannya. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah seluruh bentuk dakwah memerlukan proses manajemen? Iya. Apakah bentuk atau seluruh bentuk dakwah itu memerlukan manajemen? Jawabannya tentu iya. Kenapa? Ini tentu adalah berkaitan dengan efektivitas dakwah itu sendiri. Nah, kalau kita berbicara dari hasil guna atau efektif atau tidak efektifnya dakwah, ini terkait dengan apa yang disebut dengan manajemen itu sendiri. Jadi manajemen itu kan sebenarnya adalah pengelolaan. Jadi manajemen itu adalah pengelolaan, pemberdayaan, karena di dalam manajemen itu terkait dengan mulai daripada perencanaan, proses, dan outputnya. Oleh karena itu, bahwa dakwah yang efektif itu perlu pengelolaan atau manajemen dakwah yang dibutuhkan. Apalagi umpamanya dakwah yang dilakukan secara berorganisasi apa saja. Nah, sehingga apabila dakwah itu memenuhi tujuan yang enggak dilakukan, maka dakwah itu perlu sekali dilakukan manajemen dakwah itu sendiri. Nah, apalagi untuk zaman sekarang ini, karena semakin kompleks persoalan-persoalan hidup yang kita lakukan, kegiatan dakwah juga harus dilakukan semaksimal mungkin. Maka tentu bahwa kegiatan dakwah itu memang memerlukan manajemen. Ada ungkapan yang diungkapkan kalau tidak salah oleh Ali bin Abi Thalib, al-haqqu bila nizami yaglibuhul batil bin nizam. Organisasi atau lembaga yang tidak terorganisir bisa cepat hancur atau kalah dengan organisasi yang terorganisir. Nah, jadi oleh karena itu perlu sekali manajemen dakwah itu sendiri, kapan dan di mana saja. Terima kasih, Ustaz. Ya. Baik, sekarang pertanyaan yang ketiga, Ustaz. Jadi apa sih sebenarnya tujuan dan manfaat dari mempelajari manajemen dakwah itu, Ustaz? Baik. Jadi di antara tujuan atau manfaat mempelajari manajemen dakwah itu adalah agar mahasiswa itu memiliki keahlian dasar dalam memahami pertama dulu, menjelaskan, memecahkan masalah-masalah yang ada dalam kawasan keahliannya. Itu tentu adalah manajemen dakwah, baik secara teoritis maupun praktis. Yang kemudian yang kedua adalah tentu diharapkan untuk mampu memahami asas-asas pengelolaan
dan mampu memangku posisi-posisi tertentu sesuai dengan keahliannya dalam kegiatan-kegiatan produktif pelayanan dalam masyarakat. Kemudian juga diharapkan memiliki keterampilan praktis dalam bidang manajemen dakwah sekaligus memahami posisi manajemen dakwah itu dalam kerangka dakwah Islam pada umumnya. Kemudian juga bisa mengembangkan dari segi program-program dakwah itu sendiri dengan memberikan landasan etik dan moral dalam keterpaduannya antara proses pemanfaatan ilmu pengetahuan juga adalah keimanan dan ketakwaan. Nah, itu barangkali tujuan daripada manajemen dakwah itu sendiri. Oke, Masya Allah, terima kasih Ustaz. Ya, Baik, pertanyaan yang keempat. Bagaimana cara kita mengembangkan manajemen dakwah di era modern seperti sekarang ini? Nah, ya, baik. Jadi untuk mengembangkan manajemen dakwah di era modern ini tentu terkait nanti dengan bahwa Anda umpamanya sebagai seorang sarjana dari manajemen dakwah agar bisa membawakan konsep-konsep pengetahuan atau teori-teori manajemen dakwah itu yang bisa diaplikasikan di tengah-tengah masyarakat. Umpamanya bisa melalui instansi pemerintah terkait dengan perencanaan, pengelolaan kelembagaan dakwah, kemudian tenaga-tenaga profesional dalam kegiatan perencanaan dan pengelolaan pengembangan kehidupan, kepemimpinan umat pada setiap tingkatan. Anda juga bisa sebagai manajer dalam lembaga dakwah, profit, non-profit, organisasi masyarakat, NGO, organisasi politik, pengembangan lembaga Islam, pemerintah baik swasta maupun lembaga lain yang menjadi konsep jurusan sebenarnya dari manajemen dakwah. Kemudian secara kekinian di alam modern khususnya di Indonesia atau dunia hari ini adalah mungkin apakah kita berada di iklim atau membuat konten-konten dakwah secara di media sosial, di media elektronik, YouTube dan sebagainya, itu bisa membuat iklan juga, iklan dakwah, iklan yang pendek dan segala macam. Ini semua adalah untuk pengembangan dakwah. Nah, sehingga nanti dengan teknologi informasi yang maju, media massa yang sekarang ini, berbagai model-model dakwah itu bisa juga ditampilkan. Luar biasa sebenarnya kalau di dalam pengembangan manajemen dakwah ini yang bisa dikembangkan di berbagai lini di era modern yang memang terbuka luas untuk Anda sekarang ini, insya Allah sebagai sarjana ilmu manajemen dakwah. Demikian. Ya. Nah, Masya Allah, baik, terima kasih Ustaz. Baik, Masya Allah, sejauh ini Ustaz telah memberikan penjelasan yang sangat baik ya Ustaz, sangat memberikan pemahaman yang mudah bagi kami ya. Sekarang pertanyaan yang terakhir, adakah suatu hal atau satu nasihat yang ingin Ustadz sampaikan kepada penonton? Iya, baik. Terakhir pesan saya sebagai Kaprodi barangkali, manajemen dakwah secara teoritik itu sekalipun dia adalah disiplin ilmu pengetahuan dalam abad sekarang ini ya, artinya dipelajari di perguruan tinggi, tetapi sebenarnya secara praktis adalah untuk mengikuti jejak langkah Nabi. Karena dakwah itu telah dipraktekkan oleh Nabi, para sahabat, orang-orang yang datang kemudian yang menyeru mendakwahkan Islam itu.
Seandainya kalau tidak ada dakwah yang telah dicontohkan oleh Nabi dan orang-orang para ulama, ya, tidak berkembang Islam itu sebagai peradaban dunia hari ini. Oleh karena itu, Anda ini atau kita dalam prodi manajemen dakwah ini harus menyambut hangat dengan antusias, dengan penuh semangat bahwa Anda ini sarjana-sarjana manajemen dakwah itu diharapkan adalah sebagai pionir-pionir yang bisa mengikuti jejak Nabi, menyebarkan Islam itu, mendakwahkan Islam itu, mengkomunikasikan dakwah Islam itu, sehingga manusia-manusia yang lain bisa mengetahui, memahami, dan mereka bisa mencintai Islam, masuk ke dalam Islam, dan mengamalkan Islam itu, sehingga dia adalah menjadi tidak hanya sebagai Islam saja sebagai teoritis atau ilmu-ilmu yang diperoleh oleh orang, tetapi juga mengamalkan ajaran Islam itu secara kafah. Insya Allah Islam sebagai rahmatan lil alamin. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas jawaban-jawaban yang sangat memberikan motivasi ya kepada para penonton. Dan insya Allah kita bisa lebih mengikuti jejak-jejak Rasulullah SAW melalui pembelajaran di kampus maupun di luar kampus. Baik, terima kasih banyak atas waktunya, Ustadz. Oke, kita akhiri dan insya Allah kita akan berjumpa lagi di konten-konten selanjutnya. Oke teman-teman, sekian konten kami pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Jazakumullahu khairan katsira. Silahkan di-share jika dirasa bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe untuk menjumpai konten-konten lain di channel YouTube ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.